Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Semoga teman-teman yang nonton bisa keterima di perguruan tinggi favorit. Selamat menonton. Wuhuu! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kakak akan membahas materi yang spesial ya buat teman-teman semuanya. Ini request dari teman-teman semuanya juga, yaitu materi lingkaran dan sudut ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas soal-soalnya ya, kita akan membahas konsep terlebih dahulu. Tonton video ini sampai selesai karena kalian akan mendapatkan rumus yang super duper kayak wafer dari Privat Al Faiz ya. Lengkap pokoknya. Oke, yuk kita bahas yang pertama. Sudut pusat dan sudut keliling. Nah ya, ini salah satu konsep yang harus kita kuasai di sudut pada lingkaran ya. Nah teman-teman, sudut pusat itu adalah sudut yang terletak pada pusatnya di sini. Nah ini alfa misalkan. Nah ini alfa. Nah lalu sudut kelilingnya yang mana kak? Sudut keliling yang ini. Nah ini sudut keliling. Oke, berarti sudut pusatnya kita tulis alfa. Oke. Sudut kelilingnya, keliling kita tulis beta saja. Maka teman-teman ya, kita punya hubungan loh antara sudut pusat dengan sudut keliling. Hubungannya apa kak? Hubungannya itu sudut pusat, kan ini sudut yang alfa ya, ini lebih besar loh daripada beta, maka alfa itu 2 kali beta. Nah ini hubungannya, silakan teman-teman hafalkan ya supaya nanti lebih mudah dalam berhitung. Oke lanjut. Luas juring dan panjang busur. Nah, untuk luas juring dan panjang busur kita juga memerlukan konsep ini buat menjawab soal-soal yang ada di video kali ini. Nah, yang pertama teman-teman ya, teman-teman harus tahu luas juring. Juring itu yang ini ya. Nah, ya AOB. Nah, ini luas juringnya. Kalau kakak gambar nih kayak apa ya? Kayak pizza ya kayaknya. Kakak pernah sih makan tapi rasanya belum terbiasa lidahnya ya. Biasa ya. Biasa makan singkong ya teman-teman ya. Ini A, ini O-nya, ini B-nya. Nah ini juringnya yang ini. Nah sudutnya di sini kebetulan alfa. Berarti teman-teman ya, ini kan luas ya, luas AOB ini luas ya, luas juring. Maka kalau ngomongin luas juring, hubungannya luas juring ini hubungannya kita kasih love ya. Hubungannya dengan apa? Dengan luas lingkaran. Nah diinget-inget ya, luas juring hubungannya dengan luas lingkaran. Lah kalau ditulis persamaannya, luas juring per luas lingkaran, ini juringnya juring dari AOB ya, luas juring AOB. Oke, per luas lingkaran hubungannya dengan sudut. Sudut itu kan alfa, sudut dari AOB itu per semuanya. Sudut totalnya ada berapa? 360. Paham ya konsepnya teman-teman ya? Oke, sekarang teman-teman kita akan lanjut untuk panjang busur. Panjang busur itu yang mana ini? Contohnya nih panjang busur. Nah, ini ya dengan ini ya. Dari A ke B nih panjang busur nih. Nah, panjang busur ini terletak di mana sih kak panjang busur? Panjang busur ini terletak di keliling lingkaran. Berarti hubungan dari panjang busur itu hubungannya sama keliling lingkaran. Nah, paham ya teman-teman ya? Luas juring dengan luas lingkaran, panjang busur dengan keliling lingkaran. Berarti rumusnya kak, panjang busur per keliling lingkaran sama dengan sudutnya sama. Alfa per 360. Sudut yang dimaksud dengan ini sudut totalnya. Paham ya? Kalau kita gabung bisa persamaan antara ini panjang busur dengan luas juring seperti yang kalau kita gabungin ya. Panjang busur per keliling lingkaran itu sama dengan luas juring per luas lingkaran. Paham ya teman-teman semuanya ya? Oke, sebelum kita lanjut ke soal-soalnya ya, ada banyak soal-soal pada video kali ini. Silahkan kalian ikutin tantangannya, kalau mau ya boleh. Kalian download dulu PDF yang ada di kolom deskripsi ya. Ini ada 15 soal, silahkan kalian kerjakan maksimal 20 menit. Nah kalau waktunya udah pas 20 menit, kalian selesainya hanya misalkan 10 soal, ya nggak masalah ya, itu udah usaha yang luar biasa. Kalau kalian selesai 15 soal dalam waktu 20 menit, apalagi kurang, berarti kalian hebat, kalian master ya. Jangan lupa nanti kalian tulis di kolom komentar ya, bener berapa, salah berapa, kosong berapa ya dari waktu 20 menit itu. Plus jangan lupa komen yang greget ya.
Oke, langsung saja kita masuk ke soal-soalnya. Soal nomor 1. Sebuah lingkaran berpusat di O seperti pada gambar berikut. Nah, ini ya lingkarannya. Jika besar sudut ACB, ACB itu yang ini teman-teman, ya yang ini ya. Ini merupakan sudut keliling. Nah, maka besar AOB, AOB itu yang ini ya, ini alfa ya. Nah, ini berarti sudut pusat adalah berapa? Sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling, berarti alfa sama dengan 110. Selesai. Jawabannya yang C. Nah, di privat alfais biasanya 1 selalu yang C. Kenapa Kak C? C itu cinta. Tetap ya harus kasih love biar semangat. Nah, itu ya. Lanjut yuk ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, diberikan sebuah lingkaran dengan pusat P, ini pusatnya P ya, dengan besar sudut DFE, DFE itu yang ini merupakan sudut keliling ya teman-teman ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi? P-nya itu nilai X, yaitu X yang ini teman-teman. Oke, Q-nya 35. Yuk bantuin. Nah, DPE ini merupakan sudut pusat nih yang ini nih. Nih, ini sudut pusat. Maka tinggal gini aja. 5x dikurang 10 sama dengan 2 kali sudut keliling, 2 kali 70. Oke, bantuin yuk. 5x min 10 sama dengan 140. 5x sama dengan 150. 140 ditambah 10. Paham ya? X-nya berapa Kak? X-nya 30. Oke, maka X-nya 30. 35 dengan 30. Nah, ini mudah sekali tentunya ya. Besar mana? Jelas besar Q-nya. Maka Q lebih dari P. Jawabannya yang B. Mudah ya? Lanjut ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3, diketahui lingkaran di bawah ini dengan sudut AOB 65. AOB itu yang ini ya teman-teman ya. AOB itu sudut pusatnya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya 30, Q-nya sudut ACB. ACB itu yang ini ya. Ini sudut apa ini? Sudut keliling nih, kita kasih lambang beta ya. Oke, maka tinggal langsung tulis saja 65 di sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Maka betanya 65 bagi 2 sama dengan 32,5. Tulis di sini 32,5. Nah, maka 30 sama 32,5 jelas kalah ya 30-nya ya. Maka lebih besar mana? Q lebih besar daripada P. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4, diketahui lingkaran di bawah ini titik O adalah titik pusat lingkaran dan besar sudut EGH 53, ini yang ini EGH. Maka besar sudut EFH, EFH itu yang ini. Nah ya, ini ada 2 cara teman-teman. Kakak mau ajarin cara pertama dulu ya. Pokoknya di privat alfai nanti ada triknya. Yuk kita pakai cara pertama. Kalau kakak gambar seret. Oke, lingkaran yang keinjek ya, meleot-meleot ya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Oke, kita gambar lagi. Oke, seret. Oke, ini titik O nya di sini O, di sini E, di sini H, dan di sini G. Oke, teman-teman, di sini kan 53. Berarti ini sudut pusatnya ketahuan dong di sini dong. Di sini alfanya. Nah, alfanya itu berarti 2 kali 53, alfanya 106. Paham ya teman-teman ya? Sekarang kakak mau gambar satu lagi biar teman-teman lebih paham. Satu lagi di sini ya. Oke. Di sini ya kakak mau gambar ini nih. Di sini seret, di sini seret, di sini seret, di sini seret. Kakak mau pakai yang F. Di sini F. Oke, di sini E, di sini H. Ini yang X. Nah, di sini kan sudut pusat ya. Pusatnya ini kan sama nih. Nah, sama ya, pusatnya ini kan sama ya sudutnya ya. Nah, ini kan gini nih pusatnya. Nah, oke ya. Tadi pusat ini ngadep ke sini ya. Dan ini pusat ini ngadep ke sini. Berarti ini sama nih. Ini sama-sama 106. Nah, maka X-nya itu gampang banget. 106 itu sama dengan 2 kali X. Maka X-nya 106 dibagi 2 sama dengan 53. Maka cara cepatnya adalah ya, cara keduanya ya. Nah, cara keduanya untuk menentukan X-nya. Nah, gini teman-teman. Ini kan busurnya sama nih, EH. Ini namanya busur EH.
Jadi ya sudut keliling yang menghadap busur yang sama, ini kan sudut keliling ya menghadap busur EH ya kan, ini EGH sama dengan EF juga menghadap busur EH, maka pasti sama nilai sudutnya antara X sama 53, maka X nya ini nilai juga 53. Paham ya itu cara cepatnya. Kalau sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka nilainya jelas selalu sama. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Ya, untuk soal nomor 5, diketahui lingkaran di bawah ini titik O adalah titik pusat lingkaran dengan busur BAC 30, yang ini BAC. Oke, BAC 30 dan besar sudut ABD 50. ABD ini 50. Maka hubungan yang benar antara P dan Q ya, berdasarkan informasi BDC yang ini, BDC yang ini BDC. Oke, kakak beri nama X, ini beri nama ACD, yang ini ACD, ini beri nama Y. Oke, kakak mau nanya nih. Kita lihat dulu di sini busur BC. Nah, busur BC ini ya. BC ini kan ini BAC sama BDC menghadap busur yang sama. Berarti 30 sama X nilainya juga sama, X-nya 30. Siapa tadi yang X? Ini nih, BDC, ini 30. Oke, paham ya? Sekarang ACD. ACD. Nah, kita lihat di sini busur AD. Busur AD ini ya, ini kan ABD 50. Berarti ACD juga menghadap busur yang sama, nilainya juga sama 50. Berarti sini 50. P sama Q, jelas besar Q, maka jawabannya Q lebih dari P. Selesai teman-teman, mudah sekali ya. Lanjut ke soal nomor 6. Ya, nomor 6, diketahui lingkaran di bawah ini titik O adalah pusatnya, besar sudut RPQ yang ini ya, sudut ini 20, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, langsung saja teman-teman ya, ini ada dua cara. Nanti kakak ajarin satu cara aja deh ya, yang cara cepatnya aja. Oke, gini teman-teman. PQR tuh ini ya, PQR yang ditanya ini nih. Nah, ini X-nya. Oke, ini X-nya. ROQ ini Y-nya. Oke, yuk cari ini dulu yuk. Kalau gambar kayak gini teman-teman ya, seret. Nah, ini 20. Oke, 20. Di sini teman-teman, ini kan namanya diameter ya. Ini berarti karena dia lurus, maka ini 180. Nah, sudutnya 180. Maka ini sudut pusatnya, maka sudut kelilingnya R-nya ya, kalau gambar PRQ ya. Nah, ini mudah sekali, sudut R-nya sama dengan yang ini ya. Kita cari dulu, berarti kan ini kan kita cari menggunakan sudut pusat ya teman-teman ya. 180 sama dengan 2 kali sudut R, maka sudut R-nya sama dengan 90. Ini 90. Oke, paham ya teman-teman ya? Maka X-nya dengan sangat mudah. Jumlah sudut dalam segitiga itu 180, berarti X sama dengan 180 dikurang 20 tambah 90. Yuk pakai warna beda deh biar greget. Yuk, 20 tambah 90, 110. 180 kurang 110 sama dengan berapa? 70. Maka X-nya bernilai 70. Taruh sini. Paham ya teman-teman ya? 70 ya. Sekarang ya, untuk mencari Y ini pakai rumus cepet aja lah ya. Kalau rumus yang manual juga bisa sih. Tak ajarin dua lah, biar nanti kalau ada yang nanya langsung terjawab ya. Oke, cara satu gini teman-teman ya. Nah, Kak mau gambarnya dulu nih. Sorry ya kalau gambarnya jelek ya. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Ini O, ini Q, ini R. Nah, ini kan sama nih. Ini kan jari-jari nih. Ini jari-jari, ini jari-jari, ini juga jari-jari. Oke, berarti ini sama ya. Kalau ini sama dia, teman-teman, kita mau nyari Y-nya ya. Kan di sini kita ketemu 70. Berarti sini 70 dong. Maka Y-nya sama 180 min 70 tambah 70. 70 tambah 70 140. Berarti Y-nya 180 kurang 140 sama dengan 40. Sini 40. Gede P, jawabannya yang A. Paham ya? Nah, cara keduanya teman-teman, ini keren banget ini cara keduanya nih ya. Cara kedua ya. Kita lihat coba. RQ ini kan panjang busur nih. Nah, panjang busur nih. Berarti ini RPQ ini namanya sudut keliling teman-teman. Nah, ini berarti Y-nya itu sudut pusatnya. Ya, pakai rumus itu. Berarti Y sama dengan 2 kali 20, Y-nya 40. Sama aja. Selesai dan mudah. Jawabannya tetap yang A. Paham ya? Lanjut yuk ke soal nomor 7. Ya, soal nomor 7, berapakah luas lingkaran yang berpusat di titik O ini ya dengan
pernyataan 1 sama 2 untuk menjawabnya. Ini udah pernah Kak bahas ya tipe-tipe soal seperti ini. Silahkan kalian cek videonya di kolom deskripsi video ini. Nah, teman-teman masih inget triknya ya. Kita nggak perlu ngitung untuk mendapatkan jawabannya ya. Kita cukup mengecek cukup atau tidak cukup saja. Sekarang panjang busurnya 3pi. 3pi itu yang ini. Oke, di sini 3pi ya, dari A ke C ya, 3pi ya. Kan A B C 3pi. Cukup nggak nyari luasnya? Yuk bantuin yuk. Panjang busur itu hubungannya sama keliling lingkaran ya. Di awal tadi udah Kak jelasin. Berarti ini sudutnya di sini 60. Oke. Ini 60 per 360. Paham ya teman-teman ya? Oke, bantuin yuk. Dia tinggal kita coret 1 per 6 gitu kan. Panjang busurnya berarti 3pi per 2pi R sama dengan 1/6. Coret, paham ya? 6 dengan 2 ini satu sama nih, sama-sama di bawah boleh dicoret nih. Coret tinggal 3. R kali 1 ketemu R. 3 kali 3 ketemu 9. Selesai. R-nya ketemu, luas lingkaran rumusnya pi R kuadrat. Nih yang dicari luas lingkaran nih. Teman-teman, pi dikali 9 kuadrat ya. Ingat ya. Perlukah kita nyari ini Kak? Nggak perlu. Pi-nya kan 22/7 kali 81. Pasti ketemu jawabannya kan? Maka ini cukup untuk menjawab. Nggak perlu cari nilainya. Kita cek aja cukup atau tidak cukup. Paham teman-teman? Lanjut yuk ke pernyataan kedua. Keliling segitiga OAC 27. Nah kalau Kakak gambarnya tambahin ya ini ya. Di sini kelilingnya 27. Nah kan kalau ini cek, ini kan jari-jari. Ini kan jari-jari. Sama nggak berarti? Sama kan? Nah, berarti total sudut di sini kan harus 180. Berarti di sini jelas 60, ini jelas 60. 60 tambah 60 tambah 60 kan 180. Artinya kalau ini R, berarti ini juga harus sama karena kan sudutnya sama semua. Maka ya, keliling itu kan berarti ini tambah ini, berarti 3R sama dengan ya 27, R-nya ketemu 9. Nah, ya kan? R tambah R kan 3R. Nah, selesai, R-nya 9. Luas pi R kuadrat. Pi-nya ada, R-nya ada. Selesai. 2 juga cukup. Maka 1 dan 2 sendiri-sendiri cukup. Jawabannya yang D. Paham ya? Ini harus hafal dong. Udah Kak ajarin kok. Next, nomor 8. Ya, soal nomor 8 sama ya, ditanya luas lingkaran panjang busur CDA. CDA itu ini ya, CDA. Yang ini nih. Wah, panjang sekali nih ya. 27. Oke, hati-hati. Banyak orang terjebak ya. Rata-rata dia mengira sudutnya dari CDA ini yang ini. Oke, padahal bukan ini teman-teman ya. Sudutnya yang ini nih. Nah, ini alpanya karena kan dia madepnya ke sini. Oke, ini sudut refleks ya namanya. Kalau di sini ada lambang seperti ini berarti ini nilainya 90 teman-teman. Nah, 90 artinya alpha itu tinggal 360 dikurangin 90 sama dengan 270 kan di satu putaran. Paham ya teman-teman ya? Satu putaran, setengah putaran. Nah, itu ada lagunya. Yuk lanjutin saja. Berarti untuk mencari panjang busur tinggal panjang busur per keliling lingkaran sama dengan 270 per total sudutnya ini kan 270 ya alfanya ya, per semuanya 360. Yuk coret dulu biar asik. Oke, coret yuk. Coret sama-sama bagi berapa? 90 ya. Berarti ini tinggal berapa nih? Tinggal 3, tinggal 4. Oke, bantuin yuk. Di sini berarti kita punya panjang busurnya 27pi per 2pi R sama dengan 3/4. Coret yuk, coret gitu kan ya. Coret tinggal 2 gitu kan. Yaudah berarti ini ketemu 2 kali 27. Sabar, kita coret lagi nih. Warnanya harus dibedain nih biar enggak susah ngeliatnya. Coret tinggal berapa? Tinggal 1, tinggal 9. R kali 1 ketemu R. 9 kali 2 ketemu 18. R-nya ketemu berarti luas pi kali R kuadrat pasti ketemu. Jawabannya 1 cukup. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut yuk ke pernyataan keduanya. Pernyataan keduanya di mana ya? Di sini aja deh. Oke, yuk. Bantuin ya. Kita akan menggunakan bantuan gambar yang satunya. Yuk. Nah, ini dia gambarnya ya untuk menjawab pernyataan kedua. Keliling OABC 72. Ini kan jari-jari, ini jari-jari. Nah, ini kan sama. Nah, berarti udah. Ini R, berarti R, ini R, ini R, ini R.
tambahin semua. 4R sama dengan 72. R-nya 72 bagi 4, 18. Selesai. Luasnya pi R kuadrat juga pasti ketemu. Jawabannya yang mana? Yang 2 juga cukup, maka 1 cukup, 2 cukup. Yuk, yang mana? Jawabannya yang D. Oke, paham ya? Lanjut ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9, lingkaran yang berpusat di O berikut memiliki jari-jari 3. Ini jari-jarinya 3 ya teman-teman ya. Oke, besar sudut AOB 120. Maka luas juring AOB yang ini luas juring. Nah, teman-teman pasti udah bisa ya. Luas juring per luas lingkaran itu sama dengan alpanya per 360. Sekarang luas juringnya itu kita cari. Nah, per luas lingkaran rumusnya apa? Pi kali R kuadrat, ini kan berarti 3 kuadrat sama dengan, masukin angkanya, yuk. Ini 120 per 360. Yuk coret dulu yang bisa coret. Oke, di sini ya. Coret 1/3, rapihin. Luas juring per 9 pi sama dengan 1/3. Oke, coret lagi deh biar enak. Yuk. Coret ya. Coret tinggal 3. Maka luas juringnya 3 pi kali 1, jawabannya 3 pi. Selesai. Yaitu yang B. Beres ya teman-teman ya, mudah sekali. Lanjut soal berikutnya. Ya, soal nomor 10. Lingkaran yang berpusat di O berikut memiliki jari-jari 6. Nah, oke, pakai warna beda dulu ya, ini jari-jarinya 6. Oke, ini 6 ya. Berapakah luas daerah yang diarsir? Berarti yang ini luas 1 sama luas 2. Ini ada cara cepat loh teman-teman ya. Caranya gini, kan ini kan lingkaran ya, berarti ini tambah ini kan ini bisa digeser ke sini sih. Arsirannya, artinya ini bisa langsung dijumlah. Nah, cara pertama ya, kalian bisa cari satu persatu luas juring pertama ditambah luas kedua ya. Nanti ini cari dulu ketemu jawabannya ya. Atau cara kedua, aku lebih suka cara kedua kalau di lingkaran ya. Langsung kita gabung luas juring 1 ditambah luas juring 2, itu langsung aja gini. Nah, luas juring total per luas lingkaran sama dengan ya sudut total per 360. Langsung ketahuan ya jawabannya dengan sangat cepat. Luas juring totalnya per luas lingkaran. Luas lingkaran itu siapa? Kita cari. Berarti di sini pi kali 6 kuadrat sama dengan alfanya ditambah semuanya. Waduh, belum tahu Kak. Gini teman-teman, ini kan totalnya 180 ya. Berarti sini jelas 40 karena totalnya adalah 180. Dan di sini bertolak belakang, sini juga pasti 40. Maka jawabannya di sini 80 per 360. Coret. Paham ya? Oke, masih bisa kalau kita coret lagi biar lebih sederhana. Ini kan 6 kuadrat 36. Coret lagi. Coret sudah habis. Luas juring total pi kali 8 pi. Jawabannya adalah yang C. Beres ya teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 11. Ya, soal nomor 11, jika O adalah pusat dari lingkaran berikut. O itu yang ini. Juring AOB yang ini mewakili 3/8 bagian. Berarti luas juring AOB itu sama dengan 3/8 bagian lingkaran, luas lingkaran. Paham ya? Maka besar sudut AOB-nya berapa? Kita mau cari alfa. Oke, langsung yuk. Luas juring per luas lingkaran sama dengan alfa per 360. Luas juringnya 3/8 luas lingkaran per luas lingkaran sama dengan alfa per 360. Coret dulu. Yuk, suka nih main coret-coretan ya. Coret gitu kan ya. 360 kali 3/8 berarti tinggal gini. 3/8 kali 360 sama dengan alfa. Coret dulu yuk. Coret tinggal 45 kali 3 135. Jawabannya adalah yang B. Mudah sekali. Lanjut ke soal nomor 12. Ya, ini merupakan soal tugas ya di video awal kakak dulu ya, yang judulnya level hot itu ya. Silahkan kalian bisa nonton, bagi yang belum nonton linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang request, Kak gimana sih Kak ini caranya, ini jadi tugas tapi kok bingungin gitu ya. Oke, ini ada dua cara ya. Cara pertama, silahkan kalian cek di video kakak yang level hot tadi ya. Ini ada caranya. Kakak kali ini akan memberikan cara kedua, yaitu cara SD. Seru nih cara SD nih ya.
Masih ingat ya masa-masa SD, masa-masa umbelan. Nah, oke, seperti ini caranya kalau di SD. Ini kan X, ini kan X-nya 1, ini Y-nya kan A. Nah, kita tuh nyari Y-nya atau nyari A-nya. Nah, nilai A yang mungkin. Maka teman-teman, masih ingat ya, kalau di luar itu berarti rumusnya lebih dari jari-jari. Jari-jarinya 5 ya, jari-jari kuadrat ya, 5 ya. Kalau pada lingkaran, terletak pada lingkaran berarti sama dengan jari-jari kuadrat. Lalu kalau terletak di dalam lingkaran, maka dia kurang dari jari-jari kuadrat. Nah, nilai ini ya, nilai ngeruas kiri ya. Maka cek aja langsung persamaannya kan, tulis ya, X kuadrat ditambah Y min 1 sama dengan 5. Ini kode kuadrat. Yuk bantuin. Yang pertama kita pakai 0. Coba berarti ini 1,0, A-nya 0 ya. Nih caranya gitu teman-teman. Langsung masukin aja, nggak apa-apa, boleh kok. Yuk masuk sini. 1 ditambah 0 kurang 1. Ini min 1 kuadrat. Ini tandanya apa? Nanti kita mau tentukan ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2 sama 5. 2 sama 5 jelas kurang 2 tuh. 2 kurang dari 5. Dikurang berarti dia di mana? Di dalam. Maka pas ya di dalam lingkaran ya. Ketika A-nya 0. Nah, masuk. Kalau 1 masuk otomatis 3 pasti masuk, nggak perlu dicek. Betul kan ya? Nah, sekarang tinggal ngecek 2 sama 4. Yuk bantuin. Yang kedua, masuk yuk. Ini satunya yuk, hitung ya. Berarti masuk 1, 1,1. Masuk. 1 ke sini berarti 1 kuadrat, ini kuadrat ya, lupa ya. Kuadrat ya. Nggak apa, tulis manual dulu. Yuk. 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, sama tandanya nggak tahu sama 5. 1 tambah 0, 1. Nah, oke, 1 sama 5 jelas kurang, maka 1 masuk. Weh, 1, 2, 3 masuk, tinggal 1 lagi yang keempat. Yuk, masukin angkanya 3. 1,3 masuk yuk, 1,3. 1 di sini ya. 1 kuadrat ditambah 3 kurang 1, 2 ya. 2 kuadrat, tandanya nggak tahu sama 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 sama 5 apa nih kira-kira tandanya? Sama dengan, berarti dia pada. Berarti yang keempat bukan. Jawabannya 1, 2, 3 yang A. Selesai. Paham kan sekarang kan? Mudah ternyata ya. Ini soal asli loh. TPS UTBK 2019 gelombang yang kedua. Itu gelombang yang pertama sudah Kak jelaskan. Lanjut ke soal nomor 13. Ya, soal nomor 13 ini rumit ya. Kelihatan sekali ya, rumit ya. Nah, tapi kalau teman-teman udah biasa pasti bisa ya. Kita mau nyari panjang sisi AB. AB itu yang ini ya. Kita kasih lambang X saja. Oke ya. X, kita mau nyari X-nya ini. Sekarang kita cek keterangan pertama. Kita minta bantuan gambar. Oke, ini gambarnya. Kita nyari X-nya ya. Sekarang B titik tengah AO. Nih pernyataan pertama. Oke, B titik tengah AO. Berarti kalau titik tengah ini sama dong. Oke, kalau ini sama, garis di sini pasti sama juga. Nah, berarti sini 60 juga. Oke, masalahnya kita nggak tahu gimana cara nyari X-nya. Nggak ada panjang-panjangnya ini. Maka 1 nggak cukup. Oke, 1 gagal. Lanjut ke yang 2 ya. Ini luasnya 36 pi. Maka pakai yang ini aja ya. Luas lingkarannya 36 pi. Kita cari jari-jari dulu ya. Berarti luas itu kan rumusnya pi r kuadrat sama dengan 36 pi. Nah, berarti ini coret ya. Oke, R-nya sama dengan 36. R-nya berarti 6. Nah, R kuadrat 36, R-nya 6. Nah, berarti ini jari-jari 6. Oke, sini juga 6. Oke, paham ya? Sekarang teman-teman ini kita kan lagi menggunakan pernyataan kedua, artinya kita tidak boleh menyimpulkan loh kalau sini juga sama dengan ini. Ini kan kalau sama kalau kita menggunakan pernyataan pertama. Kita lagi berbicara pernyataan kedua, maka kita nggak tahu ini sama atau beda, kita belum tahu. Banyak orang kalau udah kayak gini dia bingung. Oh, berarti tidak bisa ditentukan ini karena kan ini kan kita nggak tahu sama atau beda, maka butuh pernyataan satu untuk menjawab. Belum tentu. Kalau kalian menguasai konsep trigonometri yang ada di SMA, pasti kalian paham. Kita lihat di sini. Ini kan 60 ya. Kalian pasti tahu dong kosami. Woi, kos rumusnya apa? Kos itu rumusnya kosami. Nah, kos samping miring. Nah, yuk bantuin. Berarti kita punya apa? Kos 60. Sampingnya ini kita kasih nama Y gitu kan ya. Sampingnya berarti Y per miringnya, ini miringnya 6. Dah, yuk beres nih. Sebelah sini aja. Kos 60 itu setengah. Sama dengan Y per 6.
coret-coret tinggal 3. 3 kali 1 berarti 3 sama dengan Y. Y-nya ketemu 3. Tak kasih warna beda dulu biar paham. Oke, berarti teman-teman ya, Y-nya ini ketemu 3. Nah, sekarang kan A ke O itu kan 6. Nah, sedangkan A ke O itu sama dengan AB ditambah BO. Woi, BO ya, bimbingan orang tua ya. AB-nya sendiri kan yang kita cari kan. Nah, iya nih tambah 3, 6. Dah, pasti ketahuan jawabannya. Maka 2 sendiri cukup. Maka jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya yang B. Paham ya teman-teman ya? Lanjut yuk ke soal berikutnya yang lebih greget. Ya, ini dia soal nomor 14 dan 15 sebagai tugas kalian di rumah. Silahkan kalian kerjakan soal ini, nanti jawabannya bisa kalian kirimkan ke IG kakak ya, Febri Irawan Faiz, atau kita diskusikan di grup Telegram kita ya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Ini videonya spesial buat teman-teman semuanya yang banyak request tentang lingkaran dan sudut ya. Jangan lupa masih ada materi satu lagi tentang sudut, namanya garis dan sudut. Dia sudut di bidang datar ya teman-teman ya. Nanti ada di persegi, segitiga dan lain sebagainya. Jangan lupa tetap dukung channel ini untuk terus berkarya. Klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.